Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at wa jamil mu'minin wal mu'minat haitsu ma kuntum. Wabil khusus segenap jamaah Mushallah Nurul Iman yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat sehat afiat, nikmat kesempatan untuk bisa menghirup napas daripada alam dunia. Sampai saat ini kita masih dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya semoga kita selalu bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih didudukkan di dalam tempat yang baik, dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu kebaikan buat kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan senantiasa rahmat dari Allah, dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah itu tanda berarti Allah menginginkan kita insyaallah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah taala dan hajat-hajat kita dikabulkan Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan kembali menyambung daripada pembahasan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasai al Imaniyah. Aktivitas kebiasaan sehari-hari yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik sesama muslim, baik menurut akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan, mau tak mau wajib kita lakukan. Dan pada kesempatan malam ini kita akan membahas di awal bab, yaitu tentang masalah al-ihsan ilal jiran, berbuat baik terhadap tetangga. Wa qad amarallahu bihi fi qaulihi ta'ala, berbuat baik terhadap tetangga ini ada sumbernya dari Al-Qur'an. Allah nyatakan dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Kata Allah Ta'ala, pertama-tama Allah mulai dengan perintah untuk menyembah Allah. Kemudian jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Kemudian berbuat baik dengan orang tua, kepada kedua orang tua. Kemudian berbuat baik terhadap kerabat. Itu perintah Allah kalau itu. Kemudian berbuat baik terhadap anak yatim. Kemudian berbuat baik terhadap orang miskin. Dan juga Allah sebutkan jari zil kurba, tetangga yang dekat, tetangga yang dekat yang ada kerabat dengan kita. Kemudian juga berbuat baik terhadap tetangga yang jauh. Yang disebutkan Allah dalam ayat ini. Nabi Muhammad SAW telah mengagungkan hak tetangga itu. Dari dulu Rasulullah telah memuliakan daripada hak tetangga tersebut. Bahkan beliau SAW sangat mendorong kita untuk berbuat baik dengan tetangga. Dengan puncak larangan sampai dikatakan oleh Rasulullah, kita tidak boleh mengganggu tetangga. Bahkan dalam hadis Rasulullah nyatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril itu kalau datang dengan aku, kata Nabi, ngingetkan aku terus tentang tetangga. Sebab Nabi itu kan tetangga Rasulullah itu kan banyak wong kafir. Ada wong muslim, ada wong kafir. Jadi diingatkan oleh malaikat Jibril tentang hak tetangga. Sampai dikatakan oleh Nabi seakan-akan Jibril itu seakan-akan dari ilmu yang Jibril sampaikan kepada aku itu, seakan-akan tetangga itu kalau aku mati dapat waris.
Saking seringnya Jibril nunjuk wasiat dengan tetangga. Padahal kan tidak. Kalau kita mati tidak kata waris tetangga. Cuman saking seringnya seakan-akan seperti itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi juga berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Orang yang menyatakan dirinya beriman dengan Allah, orang yang mengatakan dirinya beriman dengan hari kiamat, fal yukrim jarahu, muliakan tetangganya. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tidak katik garis bawah. Nabi tidak menggarisbawahi tetangga tu kafir, tetangga tu Islam, tidak digarisbawahi Rasulullah. Tapi Nabi sebutkan secara umum. Fal yukrim jarahu, muliakan tetangganya, hormati tetangganya. Itu pesan Rasulullah. Nabi juga mengancam, man adza jarahu, barang siapa yang mengganggu tetangganya, ketentraman tetangganya diganggu, entah dengan ucapan, entah dengan tingkah laku, entah dengan teror dan lain sebagainya, fagod azani, kata Rasulullah. Sama bedio itu nganggu aku, kata Rasulullah. Wong yang nyakit tetangga, mengganggu tetangga, sama dengan nganggu Rasulullah SAW. Waman azani, dan ketahuilah, orang yang sudah membangkitkan, mengganggu aku, berarti dia telah mengganggu Allah. Nah, kira-kira kalau wong yang mengganggu Allah itu balasannya mana lah? Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampai mengatakan, kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang itu. Tidak disebut dia orang beriman kepada Allah kalau dia tidak bisa menjaga keburukannya yang dia sampaikan dari tetangganya. Tidak melakukan keburukan. Dia punya sifat buruk, tapi keburukannya itu tidak dilakukannya dengan tetangganya. Nah, itu artinya orang yang tidak sempurna imannya tidak nyago sifat itu. Ketika dia nyago berarti sempurna imannya. Tidak melakukan perbuatan yang nyakiti hati tetangga, keburukan-keburukan yang dilakukannya untuk nyakiti tetangga. Nah, itu tidak dilakukannya. Maka disinilah kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu untuk benar-benar memuliakan atau menghormati tetangga. Tidak pandang bulu siapapun mereka. Bahkan hak tetangga itu sangat besar sekali. Berbuat baik dengan mereka itu salah satu ahamil muhimmat. Salah satu sesuatu yang paling terpenting di dalam agama. Masuk bab terpenting di dalam agama. Tidak sempurna juga kalau kita nak berbuat baik dengan tetangga kita, kalau kita tidak menyetopkan gangguan terhadap mereka. Tidak sempurna baik kita dengan mereka. Masih usil dengan tetangga tu. Masih nganggu-nganggu. Masih hidup tertib sampai kuat-kuat. Atau mungkin perbuatan-perbuatan lain. Kita juga bukan hanya menyetopkan gangguan kita kepada mereka. Kita juga diajarkan untuk ihtimalul adza, menanggung gangguan mereka. Ini agak berat. Menanggung gangguan mereka. Kita tidak boleh ganggu mereka. Kita juga diperintahkan Rasulullah untuk menanggung gangguan mereka. Kalau mereka ganggu kita, ya kita sudah tidak usah kita balas. Itu maksudnya. Nah, itu sebab ditekankan oleh Rasulullah SAW. Karena kita perhatikan tetangga, kita jingok, berbuat baik dengan mereka, memberikan kebaikan dengan mereka semampu kita. Dengan catatan tidak berbuat, artinya tidak di dalam koridor-koridor hukum syariat. Kalau sudah tetangga itu melanggar hukum syariat, mengajak berbuat maksiat, itu lagi perbahasannya lain lagi. Atau ngajak bebala, ngajak segala macam, itu ada pembahasannya yang beda lagi. Ini ketika kita menghadapi tetangga yang baik, kita menghadap tetangga yang baik. Sebab tetangga ni ada yang jahat, ada yang baik. Yang ditakutkan kita ni tetangga yang buruk. Kalau maksud Rasulullah menunjuk tahu untuk kita punya tetangga, begitupun kita jadi tetangga. Wong yang jadi tetangga kita berbuat baik sama dia. Wong yang jadi tetangga kita juga harus berbuat baik dengan kita. Sama timbalannya. Jadi bukan berarti kita baik, dia juga seperti itu. Tuntutannya seperti itu. Jadi berbuat baik dengan berbuat baik. Kalau dua-duanya melaksanakan perintah Nabi, maka tidak kata kekacauan dalam lingkungan kita. Itulah tadi, asal sesuai dengan koridor-koridor agama. Jangan mentang-mentang berbuat baik sama tetangga, kelakar lakinya sama bini kita, lain lagi itu.
Nak berbuat baik itu dah beda. Aku nak berbuat baik, nak akrab, tak ngacak itu. Ada koridor-koridor hukumnya. Seperti itu maksudnya. Atau mungkin berkumpul tetangga melakukan acara. Di dalam acara tersebut ada perbuatan yang berdosa, perbuatan maksiat, melanggar syariat. Ya kita tidak ada melok-melok, itu bagus. Cuman paling tidak ya kalau umpama kita nandak buruk di mata mereka, ya paling tidak kita lakukan hal-hal yang tidak melanggar syariat baik. Artinya mungkin kita mantui muat apa panggung umpama, atau mantui barangkali ngerapikan tempat dia, itu sudah. Habis itu kita balik. Untuk acara-acara yang seperti itu tidak salah. Istilahnya kan yang berbau maksiat. Nah di sini Nabi Muhammad mengajarkan kita seperti itu. Kemudian hak tetangga, berbuat baik dengan tetangga itu yang paling utama, yang paling dekat dulu pintunya dengan kita. Yang paling utama itu tetangga yang lawangnya payah dengan kita. Sampai dikatakan dalam hadis, inna minal jiran man lahu salah satu hubub. Tetangga itu ada yang mempunyai 3 hak dengan kita. 3 hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama hak tetangga. Yang kedua hak muslim. Yang ketiga hak kerabat. Mengkali kita tetangga kita tu misan kita. Mengkali tetangga kita tu mindu kita. Nah berarti dia punya 3 hak dengan kita yang harus kita tunaikan. Pertama hak dia sebagai tetangga, kedua hak dia sebagai muslim, ketiga hak dia sebagai kerabat. Kan dalam ayat tadi kan disebutkan Allah kerabat, tetangga. Jadi kita harus tunaikan 3 hak dengan dia. Yang kedua kata Nabi, ada tetangga yang mempunyai 2 hak. Siapa mereka? Tetangga, hak dia sebagai tetangga, hak dia sebagai muslim. Kenapa? Sebab dia bukan keluarga kita, dia orang lain. Tapi tetangga kita, berarti haknya 2. Hak tetangga sama hak muslim. Itu. Ada tetangga yang mempunyai haknya sikok. Haknya sikok. Hak apa? Hak tetangga baik. Siapa? Wong kape zimmi. Wong kape yang tidak nganggu wong Islam. Dia punya hak dengan kita. Haknya cuma sikok. Tetangga baik. Nah jadi mereka tu walaupun kape tetap tetangga. Jengok. Bagaimana ditetapkan di dalam Islam ini tetangga yang kafir masih ditetapkan dia menjadi tetangga yang baik. Takrif bihi, bagaimana kita mengetahui agungnya hak tetangga itu? Dan ada tempat tersendiri dalam agama. Ada tempat khusus tetangga itu dalam agama. Dikhususkan oleh Rasul SAW. Maka kita wahai orang-orang dirahmati Allah, hendaklah bil ihsan ila jirani. Berbuat baik dengan tetangga. Berbuat baik itu, kalimat berbuat baik itu kan luas. Bukan nak ngenjuk duit. Bukan nak bangun ke rumahnya. Bukan nak nganten ke anaknya. Banyak berbuat baik dengan tetangga. Kalau yang namanya kalimat berbuat baik dengan tetangga itu, paling tidak kita menampakkan sesuatu yang baik dengan dia. Dia tahu kita ni baik. Paling tidak kita tidak nganggu dia. Paling tidak kita tidak pacak berbuat baik sama dia, ya kita tidak nganggu dia. Itu sudah paling utamanya. Jadi dia ada tempat khusus dalam agama yang tidak boleh kita gampangkan. Imam Ghazali radhiyallahu anhu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan sebuah hadis. Ditulis ke dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebuah hadis yang terkumpul di situ fima yanbaghi lil jar. Apa yang pantas kita lakukan untuk tetangga. Ada riwayat dari Rasulullah SAW yang mana dituliskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, atadruna ma haqqul jar, kata Nabi. Wahai sahabatku, kalian tahu tak apa dia hak tetangga? Apa dia hak-hak yang harus kita tunaikan dengan tetangga kita? Apa? Maka Rasulullah menjelaskan, ini sta'ana. Pertama, kalau tetangga itu minta bantuan dengan kita, minta tolong sama kita, kita mampu untuk menolongnya, kena tolongan minta pertolongan tadi sesuatu yang gampang dilakukan, kecuali kalau dia ngongkon panjat ke gunung apa gawe. Ya, minta tolong dengan sesuatu yang kita inginkan atau dia inginkan dengan kita, antahu tolong. Satu, tolong. Yang kedua, wa ini stakradaka. Ini yang agak berat.
Kalau dia minjem duit, dia nak ngutang, kata Rasulullah. Kita ada, kita mampu. Apa kata Nabi? Akratahu. Utangi, kata Rasulullah. Sampai sebenarnya itu. Utangi, kata Rasulullah SAW. Kalau dia nak ngutang sama kita, utangi. Ini tetangga ni. Tetangga. Wa ini iftakara. Kalau dia miskin. Kalau tetangga kita tu bukan wong berduit, wong yang miskin, juta alih. Dermawanlah dengan dia. Jadilah engkau orang yang dermawan dengan dia. Kemudian wa in marada, kalau dia sakit, utahu jingoi. Ya, yang ngeludai Nabi, yang mabitkan kotoran di rumah Nabi, yang mencaci Nabi, yang nguyok Nabi, itu tetangga Nabi kan? Rumahnya pagan sama rumah Rasulullah. Tidak katik satu balasan jahat yang dilakukan Nabi dengan mereka. Padahal mereka itu bukan sanak, wong kapi mana. Tidak pernah mendapatkan bagian jahat dari Rasulullah SAW. Kalau Nabi nak jahat, dengan baik. Kalau Nabi nak jahat, dengan baik. Dari mulai di Mekah sampai di Madinah. Di Madinah itu kan, setelah Nabi hijrah itu kan, orang-orang Yahudi kan banyak di Madinah itu. Jangan kita pikir tidak katik wong Yahudi di Madinah. Banyak. Mereka yang datang ke Madinah, ada yang setelah Rasulullah Islam berjaya, mereka yang ngelanggar peraturan-peraturan Islam di kota Madinah, dia panggil oleh Nabi, diajak perjanjian. Mereka yang nurut dengan perjanjian, maka diperbolehkan Nabi tinggal di Madinah. Tapi mereka yang teka, makanya dalam sejarah itu, kalau kita tahu dalam sejarah kan perang Rasulullah itu kan banyak, sampai 50 lebih Nabi itu berperang. Nah, di antara perang-perang yang terjadi itu ada perang Bani Mustalik, ada perang Bani ini, ada perang Bani ini, banyak. Nah, perang itu terjadi kebanyakan gara-gara mereka orang Yahudi melanggar perintah, melanggar perjanjian. Makanya Nabi itu tidak pernah memerangi mereka, kecuali mereka melanggar perjanjian dulu. Sampai mereka tuh nak menantang Rasulullah waktu habis perang Khandaq. Itu kan kalah, terpukul mundur. Kelompok-kelompok suku-suku orang kafir itu dipukul mundur oleh pasukan Nabi Muhammad SAW waktu perang Khandaq. Perang Khandaq itu disebut juga dengan perang Ahzab. Perang Ahzab yang galak dibaca waktu kita takbir itu. Wazamal Ahzaba wahda. Itu Ahzab itu nama perang. Itu perang Khandaq. Nah, setelah Rasulullah menang di perang Khandaq, itu dalam satu riwayat Nabi Muhammad itu nyuci baju. Beliau itu jauh dari sahabatnya, kemudian beliau nyuci baju beliau yang kotor. Nah, waktu itu datang malaikat Jibril, ngenjuk tahu Rasulullah SAW bahwasanya jangan santai dulu. Kenapa? Bani Mustalik itu sudah nyiapkan nak nyerang kau ya Rasulullah. Jangan berdiam di sini, kata malaikat Jibril. Maka langsung Nabi bangun, nunjuk tahu dengan sahabatnya. Waktu itu habis sholat zuhur. Kata Rasulullah, kita jangan sholat asar di sini. Kita sholat asar di Bani Mustalik. Mereka mengkhianati kita, di Rasulullah. Nak nyerang Rasulullah. Nak nyerang Rasulullah. Nak apa? Nak membasmi pasukan Nabi Muhammad. Allah yang nyagunya. Langsung dikepung oleh Rasulullah SAW. Tidak berkutik, bertakuan baik. Ya, wong jahiliyah dulu tu banyak bertakuan baik. Oh, Abu Sufyan nantang-nantang Nabi. Mana Nabi, aku udah nendam. Begitu didatangi Nabi, hilang. Berdebis balik. Tidak katik yang berani sama Rasulullah. Makanya di dalam sejarah itu, Rasulullah itu yang berperang langsung, melok langsung, itu cuma 7 kali. Yang lainnya Nabi utus baik. Ada juga Nabi melok perang, tapi banyak tidak terjadi perang. Datang, begitu didatangi Nabi, hilang. Datangi Nabi, hilang. Takutnya loh. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sudah, kata Rasulullah, keluar dari Madinah. Jangan tinggal di Madinah lagi. Nah, itu Nabi Muhammad keras. Tinjuk toleransi malah ngelunjak. Kalau bahasa orang Spanyol itu diinjuk betis nak paha, nak buka. Injuk betis nak buka dia. Wah, ngajar dan injuk salah Rasulullah. Nah, jadi apa namanya? Itu sudah mencontohkan akhlak Nabi itu. Ketika wong kafir itu sakit, Nabi dulu yang nyingoknya. Sampai mereka dewek mengatakan, keluarga kami dulu aku dewek lagi belum nyingok aku. Rasulullah yang setiap hari ku ludahi, yang ku sakit, yang ku
yang kuhino ini dulu dia ngingok aku, kata. Itulah Nabi Muhammad. Dengan tetangga itu luar biasa. Makanya diceritakan ada si kok wong yang jualan di daerah Cina apa daerah mana dia apa? Dia punya jualanan bersebelahan dengan wong kafe. Berjualan sama isi tokonya. Isi tokonya dengan isi toko wong kafe itu sama. Ya, sama isi tokonya. Yang kami toko dia. Sampai akhirnya wong kafe ini melakukan segala cara untuk memfitnah dia. Tapi dia tidak pernah melakukan hal yang negatif dengan wong itu, wong kafe itu. Sampai akhirnya wong kafe ini nyerah dewek. Melihat kebaikan dia ini tadi. Bahkan diongkonnya, wong yang beli tadi diongkonnya ke toko sebelah. Jatuh sebelah deh. Datang beli. Dari mana kamu? Dari wong sebelah. Padahal dia jahat, dia yang jahat dengan wong muslim itu. Sudah tahu lah nyato. Akhirnya apa? Setelah lama-lama diberikan Allah kesadaran dia. Dia datang tempat toko muslim itu. Minta maaf. Lalu dia bertanya, siapa yang ngajari kau budi pekerti seperti ini? Maka orang muslim itu menjawab, Nabi kami Muhammad SAW. Langsung dia menangis dan akhirnya masuk Islam. Nah, itu akhlak kita dengan wong kafe. Ya artinya wong kafe itu kita akhlaknya dengan kita gauli dengan akhlak yang baik. Tidak, kita diperintahkan Nabi cak itu. Ya cuman kita ada batas. Kalau kita punya tetangga wong kafe tadi, batasnya ya paling tidak kalau dia nunjuk makanan, kita jangan langsung kita makan. Kemudian kalau kita nunjuk makanan tidak apa-apa dengan dia, kita antar ke makanan tidak apa-apa. Itu adab kita dengan tetangga yang kafe. Ini perintah Nabi Muhammad. Wa in mata, kalau dia meninggal, tabi'ta janazatahu, kau antar jenazahnya. Ini hak tetangga. Wa in asabahu khair, kalau dia dapat kabar gembira, dapat kebaikan, punya cucu umpama tetangga tadi, atau mungkin anaknya sukses dan lain sebagainya, atau mungkin dapat sesuatu yang istimewa, kebaikan, hendak tahu, ucap selamat sama dia. Jangan kita iri, tidak kena, aku nandak juga. Jangan ucap selamat, masya Allah, Allah berikan kamu keberkahan, mudah-mudahan barokah segala macam. Kalau umpama dapat musibah, ucap bela sungkawa, jangan ucap sokong. Ucap bela sungkawa. Wala tastatillu alaihi bil bina. Kalau bangun rumah, kata Rasulullah, jangan ninggikan bangunan tadi sehingga bangunan tadi menghalangi angin masuk ke rumah dia. Kecuali tanpa izin dia. Kecuali dia ngizin ke kita bangun rumah. Kita punya tetangga, kita bangun rumah. Sehingga rumah kita tadi 2 tingkat atau 3 tingkat. Rumah dia tadi setingkat. Sehingga angin yang tadinya masuk rumah dia tidak masuk lagi. Karena rumah kita lah tinggi. Itu kata Rasulullah tidak boleh. Kecuali kita nanya dulu sama dia. Sebenarnya tidak ada mungkin tidak ada ngizin ke. Tak mungkin ada ngizin ke. Pasti ada ngizinkan. Cuma adabnya baik. Kan ngomong, Pak, apa? Aku ni ada rezeki, Pak. Anak lah banyak, cucu lah banyak. Jadi tak cukup lagi bilik tu 2 dibuat. Kami ni rencana nak tingkat. Nak bangun bilik di pucuk itu. Kira-kira nganggu tak? Woi, tak mungkin lah dia ngomong nganggu. Lalu rumah-rumah kita, tanah-tanah kita. Tapi adabnya kita. Jangan langsung kita bangun, ningkat segala macam. Tak ada ngomong kamu sekali. Itu menghalangi angin yang masuk ke rumah dia. Itu pesan Rasul SAW. Wala tu'zuhu, jangan ganggu. Kalau kau beli buah-buahan, kata Nabi, ini hadisnya. Kalau kau beli buah-buahan, tunjuk hadiah dia. Kalau umpama kau tidak lakukan, sudah. Paling tidak kau waktu beli buahan tu jangan kejinguan dia. Itu ngapa? Mahal, jeruk 23.000 sekilo. Nak ngenjuk beli sekilo lagi menges-menges nyari duitnya. Sudahlah, singit ke lah. Supaya apa? Supaya tidak dijengok tetangga tadi. Jadi dia tak tahu kita beli buah. Itu paling tidak solusinya cak itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Wala yuhrid biha waladak. Jangan keluarkan anakmu untuk berbala dengan anak dia. Untuk naikkan emosi anak dia. Sehingga anak sama anak bergocoran, umak sama umak melok bergocoran juga. Anak besok 2 hari kemudian berkelakar, umak sama umak jak berteguran sampai hari raya. Inilah tadi terlalu galak melo yang anak. Itu tak boleh.
Ngapa lagi dengan tetangga, bermusuhan, tidak berteguran. Nauzubillah min zalik. Sudah tuh kata Rasulullah, jangan ganggu mereka bikutar. Kutar itu dengan bau asap, dengan bau masaan. Jangan ganggu mereka dengan bau masaan. Yang di mana? Di kidirmu. Kidir itu di kualimu. Illa kecuali antagrifalahu minha. Kau nak ngenjuk dia. Apa? Bau masaan semua ni. Wah pindang pedagang bro. Bengit, mambunya kemangi, mambu. Ya Allah. Perut kenyang, jadi lapar lagi nyium-nyium. Maulah makan, nyium ini lapar lagi, perut langsung. Oh begitu nyengitnya, tetangga tuh, ya pasti kecium lah. Ya deh, balik ini kita beli kalau yang lapar deh. Beli masakan pegagan situ, pindang pegagan. Masuk, mambu. Wadahi, semangkok jadilah, antai. Nyicipi, kami tak banyak nyicipi be. Sudah nyicipi be, tak usah ditunggu, biarlah lepas kelah mangkoknya. Akhirnya, kalau be dibalas ngendang. Dibalasnya ayam makan. Tak perlu kita nganggap cak itu. Sudah kita ngenjuk hak tetangga. Nak dia nak ngenjuk, dia tak malas, terserah dia. Jangan ada balasan. Sebab hari musim minta balas. Nak nganten kan kalau wong itu ngenjuk ini, nak ngenjuk juga kalau nganten ke. Sebenarnya kalau nak kati, apa nak dinjuk? Kita ni kadang-kadang manusia sekarang ini kebanyakan maksud ke diri sesuatu yang tak mampu. Tahan utang. Itulah maka tak boleh. Itulah tadi. Apalagi kalau umpama untuk ngurus jenazah. Kalau ngurus jenazah itu kan kita tak diperbolehkan untuk ngutang. Kalau kita mampunya semai ini, bahkan kain kapan pun, memang kalau di dalam membalut jenazah dengan kain kapan itu kan sunnahnya 3 lapis kalau lanang, kalau betina 5 lapis. Sunnahnya kain kapan itu. Tapi di dalam hukum fikih, selagi dia tak ada maki duit wong, selagi tidak ada ngutang, kalau dia tuh maki duit dewek, maka satu kain kapan itu cukup untuk membalut selagi kain kapan itu pacak nutupi dari ujung kaki ke ujung kepala. Sudah cukup sebenarnya. Kalau kita memang tidak ada mampu. Nah sekarang ini kadang-kadang nak maksa ke diri. Sebab tak lemak jingok wong. Bukan minta dijingok oleh Allah, tapi jingok oleh wong. Nah makanya jadi akhirat itu kata Allah, minta sama wong itu. Jangan minta sama aku balasannya. Nah, jadi intinya apa dia? Ya sudah kalau kita memang nak ngenjuk, ya semampunya kita ngenjuk. Wah, apalagi tetangga kita tu tak mampu. Perhatikan. Jingoi, mohon maaf. Jingoi tetangga itu. Intip ke? Ya, kita jadi tetangga atau dia jadi tetangga kita? Intipkan, makan tak dia? Intipkan, hidup tak listrik di rumahnya? Jingoi, apa kebutuhan dia, kurang dia? Ada bewong ini, tak ada ngomong. Anak kan sudah pernah cerita. Di tempat anak sana, pernah tetangga anak tu, malam hari anaknya nangis. Sampai anak metu banyu mata. Nah dari situ anak belajar. Kenapa? Tidak katik duit nak ngidup ke lampu, tak katik duit nak beli token. Punya anak bayi, hari panas tak, rumah sempit, mana kira-kira. Budak bayi nangis panas. Nah, jangan metu anak jam 1:30 apa nengok. Suara bayi yang tangisan tu kan kedengaran. Dia keluar ngintip, ngapa lampu rumah itu mati. Jadi anak kebenaran mak manulah bingung. Malam itu kan nunggu terpaksa kita nunggu besok, tak baca malam itu. Akhirnya besok pagi-pagi ba'da subuh anak sebelah di samping rumah tu ada budak majlis. Anak suruh dia nanya nyelidiki. Rupanya tidak katik duit nak beli token. Ya. Bayangkan tetangga kita sebelah rumah. Kita hidup dengan lampu yang lemah. Berkipas dengan kipas yang lemah, berasi. Dia, ya Allah, kalau kita fikir gitu, manalah kalau terjadi di kita. Kita berusaha semaksimal mungkin. Mak mana caranya? Tetangga tadi pacak. Ada lampu. Atau apa dia miskin? Mak mana caranya? Ada unjukan dari kita, segala macam perhatian. Memang dia tak ada ngomong. Tidak. Ya, kerana bukan keluarga kita. Bukan kerabat kita. Mungkin dia tak ada ngomongnya kerana tak lemah. Malu nak ngomong tadi. Cuman kalau nak ngetesnya gampang. Tengok tetangga tu. Kalau memang dia salah, kita tunjuk. Dia nimo hadiah dari kita. Nah mungkin baik dia tu salah. Dia butuh. Sebab kalau dia tak butuh, tak ada mungkin dia nimo pemberian kalau dia masih ada. Ataupun dia nimo juga, kita bisa tengok gerak-gerik dia tu. Mak mana? Butuh nian apa tidak? Nah itu seperti itu. Jadi kita perhatikan
Paling tidak kalau masak kuah nyengit merengat, kuah gangan, apalagi kuah gangan itu berengit. Ya deh, ada unji pula. Kalau nyari unji lagi ada unji sini. Batang unji, tahu tak batang unji, Pak? Apa kalau bahasa Indonesianya? Batang unji itu? Bahasa Indonesia itu ada anak galak beli di seberang itu, cengkang apa namanya bahasa Indonesia. Unji tak unji? Unji itu yang untuk masak gangan itu. Yang ada buah bulat seperti segitiga itu. Jadi bentuknya cak itu, cak lilin. Nah, kalau orang Palembang nyebut unji, kuah gangan tak lemak kalau tak kata unji itu. Congcorang apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya tuh, congcorang apa namanya? Kalau bahasa Palembang ini unji. Batang unji saya nyari lagi. Oh itu kuah gangan itu. Kalau kita makan kuah gangan, makan unji itu, masya Allah. 14 sekolah wong liwat tak kejinguan kalau kita jual rumah. Mana kejinguan di Jabo. Mambunya semeringit. Bukan kayu asam, bukan. Gangan. Beda sama kayu asam. Karena dia itu bedanya ada unji tadi. Musulama tahu unji tak? Batang unji tak tahu. Masya Allah itu dicari wong kalau ada itu unji itu. Pokoknya kalau bahasa Indonesianya congcorang apa? Bukan congcorang apa dia namanya? Congcorang belalang itu bahasa Malaysia. Caknya lama di Malaysia antum tuh cak. Apa dia namanya? Itu mambunya nyenyak. Apa kita masak kuah-kuah yang mambu merengit itu ya? Itu cicipi kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan, kalian tahu tak apa lagi hak tetangga? Maka Nabi Muhammad menjawab, walladzi nafsi biyadihi. Aku bersumpah demi zat yang menguasai diriku. La yablughu haqqal jar. Tidak akan pernah bisa kalian mencukupi hak tetangga illa man rahimahullah, kecuali orang yang disayangi Allah Ta'ala. Berat berarti. Berat hak tetangga itu yang harus ditunaikan. Itu seperti itu. Tapi tetangga ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Makanya Nabi ada doa Nabi minta lindungi dari tetangga yang buruk. Iya, bisa jadi baik, bisa jadi buruk tetangga ini. Jadi intinya bagaimana dan juga tetangga ini menjadi uang yang paling besar kalau jadi musuh, paling berat. Uang yang kalau jadi musuh yang paling berat dengan kita itu tetangga sama kerabat, wiko ini. Itu kalau jadi musuh kita, woi berat itu. Ngapa? Rumahnya banyak sama kita. Jadi apa yang terjadi di kita itu tahu dia. Apalagi keluarga, kerabat kita. Woi makanya kata Nabi kalau kita ribut-ribut keluarga di rumah, dua laki bini berbala, jangan keluar dari rumah. Masalah itu habis kelak di dalam rumah. Hatta orang tua jangan tahu. Kecuali kalau tidak mampu lagi. Tidak mampu lagi, sudah melanggar batas, nasihati sudah. Nah itu kita tidak pacak ngatasinya, baru kita adukan sama wong tua kita. Jangan kita adukan sama wong lain. Ngapa? Bahaya. Wong ini banyak ngawa api daripada ngawa banyu. Iya, bahaya. Kalau kita, apalagi tetangga tahu, sudah mepet sana sini tahu kalau. Iya, itu makanya besarnya itu tetangga tuh fungsinya buat kita. Oleh sebab itu Nabi ngomongkan baik. Nabi ngomongkan baik mereka ini. Karena kalau ketika kita baik sama mereka, mereka baik sama kita, seolah tidak terjadi hal yang negatif. Maka kita akan jalan lurus. Salaf dulu para ulama kita. Mereka berusaha untuk menjaga hak tetangga. Sampai-sampai tahu dah antum. Ada satu orang ulama di rumahnya banyak tikus. Tikus di rumahnya banyak. Ada rumahnya tikus itu. Dia tulisan deh kalau ada tikus dilarang masuk, insya Allah tidak masuk lagi. Banyak tikus sampai kawan-kawannya ngomong, udah lawik tanah itu heron, pelihara kucing deh, selesai tikus. Pelihara kucing, maka tikus kan lari. Apa kata salaf itu mengatakan? Anda, kenapa? Aku takut adik kucing itu berlari masuk rumah tetangga. Subhanallah. Akhirnya apa dia? Akhirnya aku nganggu mereka. Gara-gara tikus berlari dari rumahku, masuk tetangga. Itulah sama cak nunjuk racun tadi. Nunjuk racun tikus itu, ya itu kan tikus itu binatang yang sunah dibunuh kan? Sunah dibunuh tikus itu, sebab dia mengganggu. Apalagi tikus rumah itu. Asal kita gepuk dak kena, habis kita serangnya.
Baju diincengnya pula, mana gobok kau ni, koyak je loh baju. Mulai dia masuk dua gobok, koyak juga loh baju. Yo, itu apa namanya? Kita menjual racun, masuk rumah tetangga, mati rumah tetangga, boleh berdosa kita. Nah itu, ya sebenarnya jangan dinjuk racun tikus, dinjuk apa? Dinjuk obat tikus ya. Jadi artinya, nah seperti itu salaf itu. Saking nak menjaga, jangan sampai nganggu tetangga. Kalau kita tidak sampai ke pemikiran seperti itu, lantaklah situ tikus-tikus juga nak mati mana terserah dia. Yang penting rumah aku bersih. Nah itulah subhanallah. Nah, inilah makanya orang-orang dulu tu cepat naik magom itu. Karena yang dipikirkan oleh mereka itu bukan diri dewek. Mereka juga mikirkan umat, mereka mikirkan tetangga, mereka mikirkan rakyat, mereka mikirkan ini. Tidak mikirkan umat, tidak mikirkan diri dewek. Kalau kita sekarang mikir diri dewek dulu. Wong lantaklah situ. Yang penting aku senang. Yang tidak senang lantaklah situ. Nah itulah kesalahan. Makanya tidak ada naik-naik itu. Walaupun bukan tidak ada naik-naik, cuman ya dikit-dikit naiknya itu. Pelan-pelan. Sudah apa? Sudah tua baru jadi dapat berkahnya cak itu. Nah itu kalau orang dulu tidak. Mereka memperhatikan hak-hak yang wajib mereka tunaikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya ini tamsil baik. Anak tidak ngongkon nunggu tidak. Cuman anjuran Rasulullah SAW untuk kita bisa berbuat baik dengan tetangga. Jadi mak mano ya sudah tahan gangguannya, tapi kita juga jangan ganggu dia. Kalau dia ganggu kita sabar. Sampai ada satu riwayat sampai mati tahan dia. Ada satu hadis sampai kita mati, tidak dia dulu mati, kita dulu mati. Kuat mano kita sabar nahan. Wah itu besar pahalanya. Kita ni tidak sadar ada amalan-amalan yang cepat ngangkat derajat kita. Yang kita pikir salat di situ belum tentu cepat mana kita nak ngandal ke semayang kita. Semayang kita tumpuk abu khusuk lagi dah. Begitu takbir ingat galau segala macam. Kalau ada amalan, makanya ada amalan-amalan itu yang bukan sifatnya salat, bukan sifatnya puasa, tapi kalau kita lakukan, Masya Allah, langsung cepat kita ngangkat derajat kita. Contohnya apa dia? Menghilangkan gangguan di jalan. Kita ngembek batu tengah jalan, ada paku tengah jalan, ada kayu melintang jalan, kita pinggirkan. Wah itu cepat ngangkat derajat itu. Rusak itu amalan itu. Ini kita nyingok batu, talak lah biarlah. Nggak lagi gelabu, nyampak. Nah kita kena dosanya. Sebab kita nyingok. Ngapa tidak kita mbei? Nah, itu seperti itu. Jadi kita ni kalau melakukan kebaikan, jangan kita kecilkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu belum disentuh di situ ada ridho Allah. Itu yang kita cari. Kalau ada ridho Allah, kita dapat ridho Allah, oh sudah aman gitu. Kita nak ngapo-ngapo sudah aman. Tapi kalau kita belum dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kita harus mengutamakan hal yang diistimewakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang tentang tetangga. Nah sekarang masuk tentang ashab. Tahu dah ashab? Sohib. Apa sohib? Sahabat, tentang kawan. Ada bab khusus dalam kitab ini, kita dianjurkan untuk berbuat baik dengan kawan kita. Bukan hanya tetangga, tapi kawan kita. Dan itu pun ada anjurannya dari Allah. Di dalam Al-Quran juga ada ayatnya. Yang mana Allah memerintahkan, di dalam ayat yang tadi kita baca, rupanya ada tambahan ayat itu. Bukan hanya tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi. Kawan jauh. Itu juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan perbuatan baik dengan dia. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan." Tidaklah seseorang mempunyai kawan 1 jam, 1 saat dia berkawan dengan kawannya tersebut, baik itu di waktu malam atau itu di waktu siang, illa su'ila an suhbatihi yaumal qiyamah, kecuali nanti akan ditanya pertemanan dia di hari kiamat di hadapan Allah. Apa tujuan kau berkawan dengan si fulan? Apa niat kau berkawan sama si fulan? Ditanya di hadapan Allah, hal aqama fiha haqqallah au adahu. Apakah selama dia berkawan dengan si fulan melaksanakan haknya Allah atau meremehkan haknya Allah?
Ditanya. Gitu. Nabi juga mengatakan, khairul ashab khairuhum li sahibihi. Sahabat yang paling terbaik adalah sahabat yang paling terbaik terhadap sahabatnya. Itu sahabat yang baik. Dia lebih mengutamakan sahabatnya. Wa khairul jiran, sebaik-baik tetangga kata Nabi adalah mereka yang paling terbaik dengan tetangganya, sama dengan sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, ma tahabba isnani, tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah Ta'ala, illa ahabbuhuma ilallah, kecuali kana ahabbuhuma ilallah. Di antara mereka ini ada yang paling Allah cintai, wa asadduhuma hubban li sahibihi. Siapa mereka? Yang paling kuat cintanya dengan sahabatnya. Itu yang paling Allah cintai. Dipikirnya sahabatnya tadi salo, mak mana calonnya sahabatnya senang. Sahabatnya sumpah dapat masalah, mak mana sahabatnya tadi lenggang dari sumpahnya. Itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada sahabat itu adalah saling mengutamakan sahabat yang lain. Nah, kemudian asal bersahabat, jujurnya bercinta. Inti dari sahabat itu adalah jujurnya kecintaan kita dengan dia. Kemudian sofaul mawaddah. Sofaul mawaddah itu murni sayang kita sama dia. Biarlah itu agak cepat dikit. Wa mahma kana dzalika fillah. Selagi dia berkawan karena Allah, antum pergi kemana? Kita pergi acara ini, ada maulid, sudah pergi. Anak kata motor, sudah naik motor anak apa penting. Itu bagus itu. Itu sama-sama cinta. Jadi sama-sama mengerti. Itulah mendapatkan pahala yang besar. Si fulan dapat pahala besar, si fulan dapat pahala besar. Sampai Allah nyatakan dalam hadis kursi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib mendapat kecintaanku bagi orang-orang yang mencintai karena aku, ya Allah. Wajib mendapatkan kecintaanku bagi mereka yang mutajalisina fi, duduk karena aku, ya Allah. Kita duduk ke sini karena Allah, bukan karena anak, bukan. Karena Allah, niatkan karena Allah. Maka kita mendapatkan kecintaan Allah. Ketiga, wajib mendapatkan kecintaanku al-mutazawirina fi, saling mengunjungi karena aku. Kangen sama kawan aku tuh jaga baging sana lama udah ketemu. Bismillah berangkat silaturahmi, cinta karena Allah, benci karena Allah, berangkat. Itu dicintai Allah Ta'ala. Kemudian wal mutabadzilina fillah, orang yang berkorban mencurahkan harta diwono untuk aku. Itu wajib mendapatkan kecintaanku. Kemudian apa yang Allah sebut ke dalam riwayat yang lain, insya Allah kita sambung minggu depan. Tentang bersahabat. Jadi antum disunahkan untuk milih sahabat. Disunahkan untuk milih sahabat. Sahabat sama kawan beda. Sahabat itu sama kawan beda. Maka Nabi itu kawan-kawan Nabi disebut apa? Sahabat. Karena dia lebih mementingkan Rasulullah. Dia dicucuk jarum, dicucuk kapak, di badan dicecet-cecet, dipakai lagi. Dia nerima, asal jangan Nabi yang disini. Nah, itu sahabat. Kalian nak bunuh aku, nak cincang aku, nak gepuk aku, nak bakar aku hidup-hidup, lajulah. Tapi jangan kalian lakukan kepada Rasulullah. Lakukan dengan aku. Itu cintanya sahabat Nabi dengan Rasulullah. Itu baru sahabat sejati. Lebih biarlah dia berkorban untuk sahabat yang dicintai. Itu sahabat sejati. Ya jengok dulu sahabatnya. Kalau sahabat kita tuh seperti Rasulullah, ahli ibadah segala macam, ya kita wajib seperti itu. Tapi kalau sahabat kita ahli maksiat, ya talak dia. Nah itu ya, insya Allah kita sambung minggu depan. Semoga kita disehatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di dalam majelis kita ini. Diampuni Allah ketika kita pulang dan mudah-mudahan hajat pun kita diberikan Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sampai di sini dulu, kurang lebih mohon maaf. Hadani Allah wa ikum ajma'in walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.